5 pemain timnas Indonesia dipastikan absen. Siapa sajakah mereka? Timnas Cina alami tekanan berat sehingga harus datangkan psikolog. Langit sepak bola Indonesia kembali mendung. Bukan karena kekalahan atau drama di luar lapangan, tapi karena harapan besar menuju Piala Dunia 2026 harus diperjuangkan tanpa 5 pemain terbaik yang selama ini menjadi tulang punggung skuad Garuda. Laga krusial melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno seharusnya menjadi momentum emas untuk mendekatkan Indonesia pada mimpi besar. Tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, takdir berkata lain. 5 pilar utama absen. Selama sepekan terakhir, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan tertutup di Bali. Tempat yang identik dengan kedamaian itu menjadi saksi bisu kerja keras para pemain dan tim pelatih dalam mempersiapkan diri menghadapi 2 pertandingan terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan demi latihan digelar dengan intensitas tinggi. Patrick Kluivert, sang nakhoda anyar, membawa nuansa disiplin dan ketenangan khas Eropa sambil terus menanamkan mental pemenang kepada anak asuhnya. Tapi semua rencana harus dikaji ulang karena daftar pemain yang tersedia tidak lagi utuh. Dan inilah 5 pilar yang absen saat laga lawan Cina pada 5 Juni mendatang. Ketika kita membicarakan kebangkitan Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir, nama Maarten Pas tak bisa dilewatkan. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan skuad Garuda, Pas telah menjadi simbol kestabilan dan kepercayaan diri di sektor paling krusial dalam sepak bola, penjaga gawang. Kiper FC Dallas ini memang bukan tipikal kiper yang banyak bicara di depan kamera, tapi aksinya di lapangan selalu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Refleksnya tajam, positioningnya cerdas, dan yang paling penting, ia punya aura kepemimpinan yang menular ke seluruh lini belakang. Bukan kebetulan jika sejak Pas berada di bawah Mistar, Indonesia mulai lebih percaya diri memainkan bola dari belakang dan berani membangun serangan secara progresif. Namun, sayangnya untuk laga krusial melawan Cina, saat Garuda butuh seluruh kekuatan terbaiknya, Paes harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Sebuah keputusan disiplin yang datang di waktu yang sangat tidak ideal. Paes mendapatkan kartu kuning dalam 2 laga sebelumnya dan aturan FIFA mengharuskannya menjalani hukuman 1 pertandingan. Absennya Paes tak hanya soal kualitas penyelamatan. Dalam sistem Patrick Kluivert yang mulai menerapkan pendekatan positional play, penjaga gawang menjadi pemain penting dalam progresi bola. Pas terbiasa melakukan distribusi pendek dan panjang dengan akurat, menjadi pemecah pressing lawan. Emil Audero memang juga dikenal punya distribusi bola yang baik, tapi dalam komunikasi dan chemistry, ia masih dalam tahap adaptasi. Kombinasi ini bisa membuat lini belakang Indonesia sedikit lebih konservatif. Dalam setiap generasi sepak bola Indonesia, selalu ada satu nama yang mencuri perhatian lebih cepat dari waktunya. Di generasi sekarang, nama itu adalah Marcelino Ferdinand. Namun saat Indonesia paling membutuhkannya, di titik krusial, kualifikasi Piala Dunia 2026, ketika Garuda akan berhadapan dengan Cina dalam laga hidup mati, Marcelino harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sebuah kenyataan pahit yang membuat seluruh pendukung timnas mengelus dada. Masih berusia 20 tahun, Marcelino sudah menjadi tulang punggung permainan ofensif timnas Indonesia. Di lini tengah, dialah yang menjadi jembatan antara pemain bertahan dan lini serang. Visi bermainnya tajam, umpannya menusuk, dan ia sering muncul sebagai pencetak gol dari lini kedua. Marcelino punya keberanian untuk tampil berani dalam pertandingan besar. Namun kini, ia harus menyaksikan laga besar kontra Cina dari bangku cadangan,
bukan karena cedera, tapi karena 2 kartu kuning yang membuatnya dihukum absen 1 laga. 2 kartu kuning yang diterima Marcelino di fase grup mungkin terlihat kecil, tapi dalam turnamen seperti kualifikasi Piala Dunia, setiap kartu punya harga. Ini juga jadi pelajaran penting bagi pemain muda seperti Marcelino, bahwa dalam kompetisi tingkat tinggi, disiplin dan ketenangan adalah bagian dari kecerdasan bermain. Ragnar adalah runner sejati, tipe pemain yang mungkin jarang mencetak gol atau membuat assist spektakuler, tapi kehadirannya membuka ruang, memecah konsentrasi lawan, dan memberikan tekanan tanpa henti. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Ragnar sering dipasang sebagai winger kiri atau bahkan sebagai false nine ketika situasi darurat terjadi. Dengan stamina yang seolah tak pernah habis dan semangat yang mengalir deras di setiap jengkal lapangan, Ragnar membawa identitas baru dalam permainan agresif Garuda. Namun kini, semua energi itu harus disimpan. Lututnya bengkak, otot-otot di sekitarnya mengeras akibat infeksi, dan proses pemulihannya diperkirakan bisa memakan waktu beberapa pekan hingga bulan. Saya merasa kecewa, bukan karena saya tidak bisa bermain, tapi karena saya tidak bisa berjuang bersama saudara-saudara saya di lapangan, tulis Ragnar. Absennya Ragnar membuat Patrick Kluivert harus memutar ulang rencana di sektor kiri serangan. Sebab Ragnar bukan hanya winger cepat, tapi juga sangat disiplin dalam bertahan, sering turun membantu fullback, dan seringkali menjadi orang pertama yang memutus serangan balik lawan. Tanpa Ragnar, opsi yang tersisa adalah memasukkan nama seperti Dean James, Stefano Lillipali, atau Rafael Struijk jika ingin eksperimentasi ekstrim. Di saat seluruh fokus timnas Indonesia tertuju pada laga penentuan melawan Cina, satu kabar penting datang dari Belanda. Eliano Reinders, gelandang berdarah Indonesia-Belanda, yang masuk dalam daftar pemain pilihan Patrick Kluivert, memutuskan untuk mundur sementara dari skuad karena alasan yang sangat manusiawi. Ia ingin mendampingi istrinya yang tengah melahirkan. Sebuah keputusan yang membuat banyak pihak terharu. Di tengah kerasnya, dunia sepak bola yang sering menuntut segalanya dari seorang pemain, Eliano menunjukkan bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar pertandingan, yaitu keluarga. Eliano bukan nama sembarangan. Gelandang yang tampil apik bersama klub Belanda PEC Zwolle ini dikenal sebagai pemain dengan visi bermain tajam, umpan akurat, dan pengambilan keputusan yang tenang. Dalam beberapa kesempatan bersama timnas Indonesia, ia mulai menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur tempo permainan. Sejak era Patrick Kluivert dimulai, Eliano digadang-gadang akan menjadi poros utama lini tengah, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Cina dan Jepang. Dengan absennya Eliano, Indonesia kehilangan satu figur penting di lini tengah. Ia adalah pemain yang bisa menjaga keseimbangan antara agresi dan kontrol. Kehilangan dirinya, ditambah Marcelino yang absen karena akumulasi kartu, membuat Patrick Kluivert harus mencari alternatif kreatif. Opsi yang mungkin diambil adalah mendorong Ivar Jenner bermain lebih ke depan, atau memainkan Ricky Kambuaya dengan beban distribusi yang lebih besar. Dunia sepak bola kadang terasa sangat kejam. Dalam sekejap, segalanya bisa berubah. Harapan besar yang telah dibangun berbulan-bulan bisa runtuh hanya karena satu momen, satu benturan, satu cedera. Dan itulah yang kini sedang dirasakan oleh Sandy Walsh, salah satu bek kanan terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia.
Tepat saat Indonesia berada di ambang sejarah, ketika tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berada dalam jangkauan, Sandy Walsh justru harus menepi. Bukan karena kartu, bukan karena keputusan pelatih, melainkan karena cedera yang ia derita dalam laga J-League bersama Yokohama F. Marinos kontra Vissel Kobe pada 21 Mei lalu. Ketika ia tampil untuk Yokohama F. Marinos melawan Vissel Kobe, semuanya berjalan normal. Sampai akhirnya, satu benturan dan gerakan tak sempurna membuat Sandy harus digantikan. Pemeriksaan medis awal mengungkap bahwa cedera ini bisa membatasi mobilitas dan kebugarannya selama beberapa pekan ke depan. Tim medis Timnas Indonesia awalnya berharap Sandy bisa tetap pulih tepat waktu. Namun setelah konsultasi dengan klub dan evaluasi menyeluruh, diputuskan bahwa ia tidak cukup fit untuk laga kontra China dan Jepang. Ketegangan bukan hanya di pihak Timnas Indonesia, ketegangan tengah melingkupi atmosfer sepak bola Asia Timur saat tim nasional Cina bersiap menghadapi laga genting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam lanjutan grup C ronde ketiga, The Dragons akan melakoni pertandingan krusial menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Bagi Timnas Cina, ini adalah laga yang bisa menentukan masa depan mereka. Apakah terus melaju atau harus tersingkir dari perburuan tiket menuju Piala Dunia. Hingga matchday ke-6, Timnas Cina tercecer di posisi ke-6 atau juru kunci klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Dalam sistem kompetisi yang hanya meloloskan 4 tim teratas ke ronde keempat, Cina kini menghadapi jalan terjal. Mereka tertinggal 3 angka dari Indonesia yang berada di posisi keempat, batas akhir zona aman, menuju fase selanjutnya. Kemenangan menjadi satu-satunya harga mati. Kekalahan atau bahkan hasil imbang di Jakarta berarti tamatnya harapan mereka untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Semua orang tahu situasi saat ini, ujar pelatih Cina, Branko Ivankovic, dalam wawancara eksklusif bersama Sportsina, jika kita tidak bisa menang di Indonesia, kita akan tersingkir. Kondisi tim asuhan Ivankovic tidak hanya diuji secara teknis, namun juga secara psikologis. Atmosfer di internal skuad disebut penuh dengan tekanan dan kecemasan. Pertandingan melawan Indonesia digambarkan Ivankovic sebagai partai hidup dan mati. Pertarungan penuh tekanan yang bisa menguji daya tahan mental setiap pemain. Maka, bagi pemain kami, setiap pertandingan akan sangat menegangkan, layaknya partai hidup dan mati, imbuh pelatih asal Kroasia itu. Untuk mengatasi gelombang tekanan mental yang menghantui skuadnya, Federasi Sepak Bola Cina mengambil langkah preventif dengan mendatangkan ahli psikolog ke pemusatan latihan di Shanghai. Para pemain mengikuti sesi terapi mental dan relaksasi yang dirancang khusus untuk membangun kembali kepercayaan diri dan fokus mereka menjelang laga krusial. Untuk membantu pemain mengurangi stres dengan lebih baik, CFA mengundang seorang ahli psikologi ke tim 2 hari yang lalu, tulis Sportsina. Diharapkan dapat membantu pemain menenangkan diri dan merilekskan pikiran mereka. Laga antara Indonesia versus Cina bukan sekedar adu kemampuan teknis di lapangan hijau. Ini adalah pertarungan 2 nasib, 2 ambisi, dan 2 arah masa depan. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas untuk melangkah lebih jauh dan mengukir sejarah baru. Bagi Cina, ini adalah pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan harga diri dan harapan bangsa yang telah terlalu lama menanti kebangkitan di panggung dunia. Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tenggelam dalam bayang-bayang kegagalan? Jawabannya akan hadir pada Kamis malam, 5 Juni 2025,